Tuh nggak lama tuh, jadi yang namanya asap gerak tuh lama-lama kayak nimbulnya itu jadi kayak nggak terlalu tinggi, jadi tuh kecil begini aja. Si istrinya Joni langsung ke arah dalam tuh, kayak ya saya nggak tahu, pokoknya yang jelas ke arah dalam matanya itu. Dia bilang, sini. Iya, ntar juga ke situ. Sini. Jadi fokus kosong, tapi dia ngomong sini gitu. Jangan di situ, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang berkunjung ke daerah Curug Seribu di Bogor. Ya udah, sebelah gue ada Bang Dimas. Selamat malam Bang Dimas. Malam, Bang. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sana berapa orang Bang pergi nih Bang? Kita itu 3 pasang, suami istri. Oh, 3 pasang suami istri? Iya, suami istri semua. Berarti 6 orang lah Bang ya? 6 orang. Oke. Nah, tujuan ke sono jalan-jalan ya Bang ya? Iya, liburan akhir tahun aja sih. Oke. Tahun berapa itu? 2021. 2021? Oke. Akhir ya? Akhir. Oke. Nah, itu kan di daerah Curug Seribu Bang ya, di Bogor ya Bang? Wilayah sekitaran situ. Wilayah sekitaran situ. Dan itu kaki gunung Salak ya kalau nggak salah situ ya? Oke. Di sana itu villa atau rumah Bang? Kalau dibilang villa, kayaknya ya villa sih. Jadi, penginapan gitu ya? Penginapan, tapi dia khusus satu rumah itu. Oke. Dan di blok sama khusus tembok. Jadi itu rumahnya tuh tengah-tengah gitu. Terus ya luas sih, jadi kalau diilustrasiin tuh ya bagus, ada halaman depan, kiri kayak ada kolam-kolam danau kecil gitu, belakangnya itu ada kolam berenang, terus ya taman-taman biasa sih, tapi jadi, termasuk luas sih. Jadi satu rumah lah ya gitu, sewakan gitu rumah, ya? Memang satu rumah. Oke. Nah di situ padat nggak sih Bang rumahnya, apa renggang-renggang gitu sama yang rumah sebelahnya? Agak jauh. Jauh? Agak jauh. Ditutupin sama pohon-pohon besar gitu sih. Waduh, lumayan serem nih berarti kalau malam nih ya. Ya, kurang lebih. Oke. Nah nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Dimas, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan gue mau ngingetin bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman horornya, yang pengen berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan gue mau ngingetin lagi nih, satu lagi, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi itu akhir tahun kita lagi pas ngumpul di rumah temen tuh, yang punya rumah tuh iseng nyeletuk, daripada kita liburan di sini aja nih, nggak ada kemana-mana, ayo bawa istri masing-masing aja, ya kan? Mau kemana? Ya ke villa. Nanti kalau masalah villa biar deh gue ngurus. Serius? Iya serius, hitung-hitung akhir tahun ini ada bonus kalau kata dia. Ya udah, alhamdulillah kan. Istri gimana nih? Oh yaudah mau, nggak apa-apa tuh, mumpung gratis ya kan. Terus kalau kata si istri yang ngajak itu, masalah makannya gampang kok kak, digituin kan. Kita bawa beras-beras aja gitu sama kayak nugget, ya biasa buat makan iseng gitu. Oh ya udah, setelah udah selesai nih, maksudnya untuk berangkatnya berapa hari kemudian, saya berangkat tuh, pas lagi ngumpul di situ langsung berangkat. Itu kalau dibilang nggak layak sih, maksudnya antara nggak layak tuh nggak banget gitu. Kalau untuk kita nih, saya pribadi anak muda tuh nggak enjoy untuk nikmatinnya. Di satu sisi tuh dari perjalanan menuju ke arah villanya tuh memang benar-benar sepi dari warga, terus
ya warung, akses mau ke jalan arah besar itu jauh gitu. Nah, sampai di villa tuh, di depan gerbang tuh masih nunggu si pemilik penjaga villa itu, si bapak. Nah, ada bangsa ya 10 menit 20 menit nggak lama si bapak tuh datang. Ya mungkin kalau bisa dibilang mah kalau orang Sunda mah abah kali ya, agak tua sedikit. Si teman saya manggil abah. Setelah mereka ngobrol tuh, ngobrol selesai, diajak masuk ke dalam, dibuka pintu gerbangnya. Selesai lagi ngobrol, saya belum berani masuk karena beliau masih ngobrol, teman saya. Selesai, nah si abah tuh pamit. Pamit kayak ngasih sesuatu yang diomongin tapi nggak ngomongin ke saya, ke kita nih. Saya kan masih di motor posisinya. Nah beliau itu teman saya sama si abah tuh di depan pintu villa tuh. Oh iya siap bah, baik. Nah yang saya dengar tuh sekilas. Setelah dari situ abah pergi, sampai nggak jauh abah mesen, Dek, kalau misalkan nanti ada apa-apa atau butuh sesuatu bisa langsung ke tempat abah aja. Rumah abah nggak jauh di arah ke pertigaan setelah saya ke sana gitu. Jadi kalau lurus tuh, kalau kata abah, datang dari sana ke sana tuh ada pertigaan lagi. Nggak jauh dari pertigaan itu ada rumah satu, itu rumah abah. Abah pesan, oh iya bah, baik, kalau kata teman. Setelah abah pergi, kita langsung masuk tuh, prepare. Nah kebetulan tuh rumah tingkat. Tingkat. Rumah tuh tingkat. Di bawah itu ada 4 kamar. Di bawah 4 kamar. Di bawah ada 4, termasuk cukup luas juga sih itu rumahnya, kayak rumah zaman dulu. Tuh emang bangunan kuno kalau menurut saya pribadi gitu, kayak bangunan kuno tapi masih kuat, saya akuin. 4 kamar, saya mutusin udah masing-masing punya pilihan kamarnya. Setelah beres-beres tuh pagi jam 9-an lah, kita ngopi-ngopi santai. Mau ngopi-ngopi santai tuh, kebetulan si istrinya temen satu lagi tuh bawa kayak semacam apa sih, kayak keripik-keripik gitulah ya buat cemil-cemilan. Nah yang satu lagi mau digorengin nugget-nuggetan nggak, kalau kata si yang ngajak ini nih, teman saya yang ngajak. Oh boleh kalau kata suaminya. Nah langsung dah tuh ditemenin sama istri saya berdua. Yang istri saya teman satu lagi di sini nih, masih di ruang tamu sambil nonton TV tuh di situ. Selesai habis goreng-goreng kecil tuh iseng sambil naro-naro nasi, beras kayak dimasukin ke kulkas. Kebetulan ada kulkas juga di situ, kayak ada bakso-bakso goreng tuh ditaruh situ. Terus nggak lama setelah goreng tuh lagi santai nih ngobrol, istri saya bilang, tadi aku ngeliat kayak ada rambut apaan, rambut panjang katanya gitu. Kalau ngomong jangan ngaco. Enggak, aku serius. Oh ya udah, saya simpen. Dalam hati masih pagi, udah ada apaan aja sini kan gitu, kayak udah mulai aja nih, ada apaan nih, masih pagi kok udah diteror begini, kesalahannya apa nih? Apa cuman mau nunjukin kalau dia ada di situ? Nah, ya udahlah, kita mau bismillah ya, niatnya kita mau apa sih, berlibur ke situ. Lepas dari situ ya kita santai-santai, ngobrol-ngobrol tuh, bercanda. Masuk dah tuh, udah ke agak siang dikit. Kita lanjut udah makan dah tuh ya. Nah setelah makan tuh yang biasalah yang namanya perempuan mah ya di dapur. Kalau yang laki mah yang keluar ngopi-ngopi, jalan-jalan keliling tuh yang namanya anak laki mah. Setelah istri-istri pada masak, nah saya tuh sempetin main kayak ke danau kecil gitu. Bukan danau sih, dibilangnya apa ya, kayak kolam. Empang lah ya? Empang. Oke. Tapi dia nggak ada batunya. Oke. Nggak ada batu di sekelilingnya, itu langsung kayak tanah. Nah di situ kayak ada, kalau saya bilang mah kayak buat pemandian kayak kerbau gitu sih, bahasanya gitu ya. Nah di situ ada teras tuh satu, nah, temen 2 tuh duduk. Ya sebut aja sih namanya, yang satu si Joni yang ngajak saya itu, yang satu lagi si Arif lah, saya bisa bilang. Setelah ngobrol-ngobrol santai nih,
si Joni ini punya omongan yang bikin saya tuh kadang mikirnya tuh kayak kesel. Bilang, "Mas, iya kenapa John? Gue bawa 2 nih." "Bawa apaan?" "Macem-macem nih di kampung orang kan, apalagi udah dimasuk daerah hutan. Gue nggak mau kenapa-napa lah ntar ke depannya, apalagi ngajak istri kan, kalau kita laki semua ya nggak masalah gitu. Ya buat nganget-ngangetin badan," kata dia gitu kan, "buat tar malam. Kapan lagi kan sebelum punya anak," kalau kata dia gitu. "Ya kita nikmatin aja masa muda, ya anggap aja pengantin baru lah, honeymoon di sini." Aduh, temen yang tuh udah gimana ya kan? Ya tahu dah ya kan, jangan jadi cemen lah kalau kata dia. Kalau anak laki mah jangan cemen gitu kan. Ya bukan masalah cemen, kalau di kota aja sih nggak masalah dah. Kalau kita pusing-pusing paling tidur. Ini kan kita jatuhnya di rumah orang gitu kan. Kita singgah lepas dari bercanda-bercanda gitu tuh. Nah, kebetulan saya lagi iseng-iseng ngobrol, mata saya ke arah kolam renang yang berada di belakang villa itu. Jadi ini ada di bawah, si naik tangga dikit tuh ke sini tuh ada kolam renang di belakangnya villa ini posisinya. Setelah nggak sengaja nggak tahu halusinasi saya ya, itu saya ngeliat kayak ada anak kecil, bener anak kecil. Kalau bisa dihitung tahunnya ya kurang lebih bangsa 7 sampai 8 tahunan. Masih SD, masih kecil. Tapi pakai rapi, pakaian rapi, atas bawah rapi. Kayak manusia biasa lah. Manusia biasa tuh nggak kelihatan kayak pucat-pucat gitu, enggak. Pikir saya ini anak siapa ya? Dekat kolam, jadi posisinya tuh ya kayak gini. Oh, mainin kolam. Mainin air begini. Saya perhatiin ini anak kecil, anak siapa gitu kan? Masa ada tetangga di sini? Saya pikir emang nggak ada tetangga, emang rumahnya tuh jauh, nggak ada siapa-siapa. Saya mastiin lagi, saya kucek-kucek mata lagi tuh, saya tegesin, masih ada. Saya bisikin teman saya, saya nggak peduli sama si Joni nih, ya kan? Saya bilang sama Rip, lihat tadi ada kolam situ tuh. Kolam mana itu? Lihat belakang, kayak ada anak kecil. Lihat sama dia, kagak ada. Lu kalau ngomong ya bener, kata gitu. Beneran, gua nggak bohong. Nah si Joni tuh penasaran, apaan sih lu bisik-bisik? Lu pada nggak mau minum nanti malam ya kan, kata si Joni tuh. Kagak, tahu nih dia udah mulai ngaco nih. Ya lu masih siang aja udah ngaco ya kan, jadi saya secara nggak langsung disudutin. Ya mungkin memang kalau dibilang si Joni itu memang paling berani di antara saya bertiga, ini memang udah best friend banget gitu. Setelah ngobrol-ngobrol asik itu, saya udah nggak peduliin lah si anak kecil itu tuh. Mungkin mau perkenalan aja sih bang, saya main ke situ ya kan. Mungkin ada yang lupa salam apa gimana, saya nggak tahu. Dipanggil lah sama istrinya, oh teman saya yang satu lagi. Ayo udah pada mateng nih, makan. Ya udah saya makan. Lepas makan tuh asik aja, biasa, nggak ada trouble makan, biasa santai. Nah, nggak sengaja mata saya tuh ke arah tangga. Tangga atas tuh ada tangga tuh. Jadi sudut tangga begini, terus naik ke sini. Jadi di bawah tangga ini kayak ada kain putih nutupin lukisan. Jadi lukisan itu kalau agak condong ke sini tuh, kita udah bisa nerka kalau itu lukisan. Tapi ditutup nih ya posisi? Ditutup kain putih, nggak terlalu besar sih, tapi yang jelas ketutup rapat sampai ada lebihnya gitu. Nah, lepas saya makan, masih sambil makan tuh, nanya, itu apaan ya? Apaan sih? Itu kain putih apaan yang ditutupin di tembok? Oh iya, lupa gua, tadi abah mesen. Mesen apaan? Kok lu kagak ngomong sama gua? Iya, kalau kata abah, jadi itu yang di bawah tangga, kayak ada lukisan itu jangan dicolek-colek, jangan dibuka. Anggap aja itu nggak ada. Si abah tuh mesennya begitu. Lu kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau ngomong dari awal nggak bakal gue mau di sini. Enggak kok, kata abah aman. Yang penting kita jangan macem-macem. Oh, ya udahlah. Kalau emang aman mah bismillah aja, kita mah yakin
diri sendiri aja gitu kan. Tapi ini kita udah tiga kali itu, maksudnya udah 2 kali ya, udah 2 kali itu saya mau udah dari istri saya. Pertama ngeliat rambut tuh, dan kedua saya ngeliat anak kecil. Udahlah saya lupain aja itu. Lepas makan-makan tuh saya langsung ke arah kolam renang. Ya nikmatin suasana aja sih ya, mumpung lagi ada kolam berenang kan, kita berenang di rumah nggak ada kolam berenang Bang. Jadi nikmatin lah ya, asik-asik aja tuh lepas berenang. Ya ada 20 menitan lah saya berenang biasa tuh sama semua tuh 6 orang itu. Mata saya malah ke arah balik lagi yang ke arah kayak kolam kecil itu. Pas ke arah kolam kecil itu anak kecil yang tadi kayaknya ngapain lagi di situ. Ini ada apaan gitu kan maksudnya. Jadi saya kadang saya merinding sendiri Bang, kalau maksudnya kalau ingat-ingat itu emang aneh gitu, di luar nalar. Sedangkan saya yang ada di Jakarta ini emang yang nggak terlalu banget ke arah situ gitu. Jadi bikin parno sendiri kadang-kadang gitu. Pas ngeliat anak kecil ini nggak salah, apa mata sih yang salah gitu kan. Ini kayak dibilang mau perkenalan tapi jangan cara kayak gini gitu loh. Biasa aja, maksudnya udah ada, nggak usah pakai tampilin terus gitu kan. Saya namanya kita berenang, saya basahin tuh. Saking penasarannya, saya basahin tuh pakai air kolam. Saya lihat lagi nggak ada si anak kecil itu. Aduh, ada apa nih? Udahlah, diemin aja. Nah, lepas berenang, ya kita beres-beres, bersih-bersih tuh. Habis bersih-bersih santai, ada yang tidur-tiduran di kamar. Saya sama si Joni sama istri saya berempat deh tuh. Kebetulan teman saya yang berdua itu mau istirahat di kamar. Saya keluar, main deh tuh. Di parkiran itu kayak ada bangku Bang. Deket parkiran motor tuh kayak ada bangku. Tapi ini pintu, nih di sini bangku nih. Nah si Joni sama istrinya itu ke arah sana, arah danau, main situ duduk. Lagi ngobrol-ngobrol, itu istri saya tuh mancing-mancing saya. Tadi kayak ngeliat apaan sih, kayak panik banget. Enggak ada apa-apaan. Ya ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, nggak usah yang aneh-aneh ya kan. Malah jadi mikiran takut nih ya kan. Lepas dari ngobrol-ngobrol, nah istri saya ke arah pintu villa. Pintu masuk nih ya? Pintu masuk villa. Okay. Jadi pas lagi ngobrol, orang saya main HP sambil ngerokok di situ. Si istri saya tuh langsung nyebut, astagfirullahaladzim. Apaan? Nih kan. Ada anak kecil tadi lagi lari-lari. Anak siapa ya? Nggak tahu. Kalau ngomong ya bener ya kan, jangan bikin orang jadi makin takut. Tapi dalam hati saya tahu nih anak kecil tadi jangan-jangan nih ya kan. Ngapain dia pakai nongolin ke istri saya lagi, ada apa gitu kan. Kenapa saya mulu yang diincer gitu, ada apaan nih. Udahlah, mungkin teman saya mungkin ngelihat tapi nggak ngomong juga kali, mas saya nggak tahu dah tuh, itu keadaan masih ada matahari, itu belum malam loh. Kalau dipikir-pikir kalau untuk udah malam ya saya nggak bisa habis pikir tuh bisa apa kayak gimana tuh dalam benak saya tuh. Udahlah, jalanin aja dulu. Sampai si istri saya tuh beneran orang anak kecil ini sempat debat. Pas debat tuh si John itu datang, negesin ada apaan sih nih, dia kayak cekcok kayak gimana sih yang namanya kita debat gitu Bang ya. Mas lu ngapa sih berduaan? Ada mas apaan sih lu lihat? Ada apaan sih lu? Ngomong apaan sih? Iya kan? Enggak, ini tadi ada yang ketinggalan, gue lupa, buru-buru sih jalannya. Apaan yang ketinggalan? Ini bini gue coklat ketinggalan, jadi kita ngeles gitu Bang. Saya bisa-bisanya saya aja ngomong. Masalah coklat aja sampai ribut ya. Ya maklum lah perempuan. Udahlah tuh, udah saya pas itu kita nongkrong-nongkrong lagi sambil karaokean lagi tuh. Emang nggak bisa kemana-mana, posisinya emang enakan di situ sih Bang. Rumahnya kayak kita bikin nggak mau kemana-mana sih, itu tempatnya enak, nyaman. Saya akuin emang tempatnya nyaman. Sore pas asar tuh asik nongkrong-nongkrong di depan situ. Nah si Joni tuh masuk ke dalam kamar mau istirahat. Nah si istrinya pengen bikin teh
minta temenin sama istri saya sendirian. Pas sampai masuk ke dapur lagi bikin teh, pecah gelas satu, pecah tuh, dar, teriak. Si istrinya itu teriak. Jadi nyebut astagfirullahaladzim tapi teriak gitu. Takut begini nggak tahu deh gimana. Saya penasaran, saya takut kenapa-napa sama istri saya gitu kan. Saya buru-buru lari ke arah dapur. Nah teman saya yang sama suami istri yang tadi nggak ikut nih, dia keluar juga tuh, nyamperin. Ada apaan sih? Nggak tahu. Ada apaan? Saya tanya sama istri saya, ada apaan yang? Enggak. Udah kita ke depan semuanya. Ke depan dah tuh akhirnya, ruang tamu nih. Pas sudah lewat asar tuh. Pas sampai ruang tamu, ngobrol-ngobrol. Jadi tuh, dia tuh ngeliat rambut di sudut yang tadi istri saya pertama kali ngeliat. Dia kaget. Jadi tuh rambutnya tuh kalau dia cerita sendiri tuh sama banget sama istri saya tuh ngeriap panjang rambut. Jadi kayak ada begini. Pokoknya dia ceritanya ya rambut panjang agak keluar sedikit gitu. Rambutnya tuh. Tapi yang kelihatan rambut doang. Baru rambut. Jadi tuh posisinya itu ini pintu yang mau ke arah kolam berenang tuh di sampingnya ini kayak ada lemari, kayak lemari rak piring nih. Di sini pintu, jadi di sini kelihatannya dia nih. Oh, kayak nyelip gitu ya? Jadi dia ngasih tahu pas istri saya ngomong itu tadi dia ngeliat yang ke arah sama yang aku lihat kata gitu. Jadi dia itu teh pecahannya semua udah dibawa semua tuh. Memang udah selesai. Pas udah selesai, dia kaget. Pecah dah tuh tumpas semuanya. Saya yang bersihin tuh berdua sama si Arif. Selesai saya bersihin, ngobrol santai, nenangin dia gitu biar nggak panik. Udah sempet kayak agak nangis, takut, pengen minta pulang, tapi posisinya emang udah sore mau ke arah maghrib tuh. Udahlah kita jangan mikir yang macam-macam gitu kan. Nah si Joni ngomong, gimana lanjut ya kan? Lanjut apaan lagi? Anget-angetnya ntar malam. Ya lu udah tahu bini lu udah kayak gini gitu, lu jangan bikin perkara lagi. Dibalikin lagi sama dia. Jangan cemen, jadi laki. Terus saya ngomong bertiga sama Arif. Jangan cemen, ini urusannya lain ya kan. Ini urusannya udah ke nyawa nih. Gue juga penasaran sama lukisan yang di situ tuh, yang ditutupin kain. Wah, lu penyakit, saya bilang. Wah, jangan dah. Saya udah nggak habis pikir gitu. Lu mau ngapain lagi gitu? Mau ngapain? Enggak, gue penasaran. Apaan sih? Abah sampai ngomong jangan dilihat, jangan dibuka. Ya itu kan melukis lukisan biasa. Ya maklum lah bang, yang namanya kita nggak kenal, maksudnya kenal, cuman nggak terlalu percaya gitu. Percaya sih percaya, tapi belum pernah dia mungkin ngerasain. Kalau saya sih udah ngerasain. Nah setelah maghrib tuh malam kita pada masuk kamar dulu tuh. Nah pas setelah kita masuk kamar ke kamar masing-masing, pas lewat maghrib berapa puluh menit lah, tok ada yang ngetok ya. Iya teman kamu kali. Saya coba buka, nggak ada. Saya tutup lagi. Ada orang yang ngetok. Coba telepon, ngajakin bercanda kali. Bercanda maghrib kayak nggak tahu tempat lain aja kan, nggak tahu jam gitu, nggak tahu waktu. Saya pastiin, saya chat tuh. Tai, kalau bercanda tuh ingat ini maghrib. Bercanda apaan sih lu? Lu gila kali. Saya dikata gila malah sama si teman saya si Joni itu. Ya lu ngapain ngetok-ngetok kamar gua? Gua agak tahu orang gua disini sama istri gua di sini di kamar gitu. Oh oke, berarti bukan lu si Arif. Saya tanya si Arif. Arif, lu kalau bercanda jangan keterlaluan gitu kan. Lu ngapa? Kata dia gitu. Lu ngapain ngetok-ngetok kamar gua? Lu mau bercanda? Mending kita di kampung sendiri deh. Kalau mau bercanda-bercanda kayak gini, jangan di sini nih. Udah suasananya udah beda nih. Wah lu ngaco udah. Siapa yang ngetok kalau kata dia gitu? Ya kagak tahu ya lu kali, antara lu berdua pokoknya. Bukan gua nggak tahu. Jadi emang mereka tuh nggak ada yang tahu gitu.
Ya udah saya fokusin sama istri saya, ini nggak ada yang ngaku gimana. Nggak bisa pulang. Istri saya udah ngajak pulang aja tuh. Nggak bisa pulang aja. Kalau kita pulang, ya bisa aja. Maksudnya habis maghrib itu bisa aja, tapi saya pribadi pun takut kalau untuk pulang satu gelap, ya minim penerangan memang nggak ada lampu jalan di situ bang. Istri saya cuma bisa pasrah aja di situ. Udahlah, pasrah aja, ya kan. Semoga nggak kejadian apa-apa gitu. Setelah ngobrol sama istri itu, udah kita keluar lagi. Itu saya ketok, John, keluar. Ngapain di kamar aja kan? Ya. Lu ngapa tadi WA gua? Ya lu kenapa? Lu ngetok pintu gua kagak merasa. Ya udah kalau ngomong merasa udah diem. Duduk sini, kita nonton TV karaokean terserah lah, ya kan. Nggak lama si Arif ikut keluar juga. Nah, di sini nih bang, udah dimulai nih. Pas malam ini nih, udah menjelang agak Isya lewat. Jadi itu yang namanya malam itu kita kan butuh yang hangat-hangat minuman bang. Tapi kalau untuk minuman yang itu nggak kita buka dulu tuh. Jadi cerita minum itu kita mau minum yang hangat-hangat sama istri bareng. Tuh, sama cemil-cemilan, sambil karaokean. Gimana? Masih berani nggak mau bikin minuman? Kalau kata si istrinya, si Joni, ya kan. Berani, asalnya temennya, ya udah, apa-apa. Silakan kalau emang berani. Kalau nggak ditemenin, biar kita semuanya aja ke dapur. Kita serang aja kalau kata si Joni. Gila, udah. Jadi di mindset saya tuh, ini anak ngelawan banget gitu kan bang. Aduh, ya saya pikir, udahlah. Kalau emang terjadi apa-apa ya kita pasrah. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Bikin, nggak lama tuh ada bangsa, kalau dibilang mah 5 menit, 10 menit. Teriak kenceng lagi. Si istrinya si Joni lagi yang teriak kenceng. Itu bahkan sampai nggak mau gerak di dapur. Sampai nggak mau bergerak sama sekali. Pokoknya dia cuma nutup muka nih. Nggak mau gerak. Jadi diem aja. Saking paniknya mungkin. Antara satu panik, kedua saya nggak tahu dia dipegangin apa-apa. Saya nggak tahu nih. Pokoknya saya juga nggak berani nyentuh badan si istrinya dong. Karena ada suaminya juga kan. Itu bini lo kenapa ituin istri saya sama yang istrinya si Arif tuh megang, kenapa? Udah nggak apa-apa digituin kan. Kamu kenapa dibuka, ditarik matanya nggak mau, dibuka ini nggak mau gitu kan. Nggak mau lihat, pokoknya cuma teriak nggak mau lihat, aku nggak mau ngeliat ya kan. Itu ngapain di situ? Apaan yang di situ? Udah ayo ke depan, aku nggak mau gerak. Akhirnya pelan-pelan, alhamdulillah tuh berapa menit gerak, mau jalan tuh, tapi dituntun, dipegangin gitu sama si suaminya, masih Joni, dibawa ke ruang tamu. Nah, pas dia bertiga di situ sama si Arif, saya nemenin istri saya sama si istrinya Arif ke dapur tuh. Bawa minuman sama cemilan buat ngangetin dia, ngasih makan. Pas udah agak tenang, istri cerita, sebenarnya kamu ngeliat apaan sih tadi sampai kamu begitu? Kamu kenapa? Tadi tuh, jadi yang rambut dia lihat itu memang udah nongolin hampir sepenuhnya. Jadi aku tuh ngeliat perempuan, si istrinya, perempuan apaan? Orang perempuan kamu doang bertiga. Perempuan di kaca di luar dari arah kolam. Kalau kata si istrinya tuh, kayak gimana? Pokoknya yang rambut tadi sore aku lihat itu dia. Udah yakin banget itu kalau kata. Pokoknya udah setengah badan kalau kata dia gitu tuh di kaca. Emang posisi kaca nih tembok. Kayak teralis-teralis segini tembok tapi tembus. Diri di situ dia katanya. Diri aja ke arah sini ngeliatin. Ada mukanya nggak? Sampai diledekin sama si Joni. Lu John kalau nanya jangan aneh-aneh John, lu mancing-mancing orang gimana sih John ini lagi? Nggak, gue penasaran aja bener gak nih cerita dia? Ya lu tanya sama istri lu lah kalau emang masalah bener apa enggaknya. Tapi ini kan kita lagi di, jadi saya parno sendiri gitu bang. Jangan sampai ditanya-tanya terus ya kan. Kalau emang udah ngeliat udah stop, jangan dipancing-pancing. Tapi dia nggak iseng kan, saya ngomong pelan gitu.
Enggak bang, cuma kaget aja ya kan. Oh ya udah, kalau kata istri gua nggak apa-apa kok ya kan, baik, dia baik. Jadi yang dua perempuan ini kasih support, udah kok nggak apa-apa, baik-baikin gitu. Menangin lah ya. Menangin secara nggak langsung menangin. Nah lepas itu, ayo ke kamar aja istirahat kalau kata si istrinya si Arif. Ayo temenin aja yuk kak, ayo manggil istri saya gitu kan. Ya udah ditemenin dah tuh, akhirnya mereka bertiga di kamar. Nah, kita bertiga dah tuh di depan. Anjrit, kalau kata si Joni ngomong, ngapa jadi bini gue yang dikasih lihat begitu? Udah bongkar sekarang yuk. Kalau kata si Joni, bongkar apaan? Mana minuman? Tar dulu, nggak beres lu, tar dulu. Nggak, gue juga penasaran mau nutup mau buka ntar. Jadi dia kayak satu penasarannya dia itu mungkin ya, saya nggak tahu juga. Sebelum dia ngelakuin itu, mungkin istrinya udah dikasih tahu dulu nih, udah dikasih tanda nih. Jangan sampai lu ngelakuin hal kayak yang lu pengen gitu, yang lu tuju tuh jangan. Kalau kata si ya mungkin yang ada di situ. Ya tapi memang dasar anaknya itu kelotokan. Kalau saya bilang kelotokan tuh ya susah diatur. Saya bilang sama Arif, lu mau nemenin nggak? Nih aja gue mau tidur nih, nggak mau nemenin lu. Toh kalau gue tinggal tidur kan gak enak. Masalah si Joni ini yang bayarin. Yang masalah villa tuh. Terus masalah makanan beratnya tuh memang dia yang nyediain semua tuh. Ya emang ya serba gak enak sih bang. Jatuhnya kita emang udah bingung, mau nggak ditemenin takutnya ngambek ya kan. Lepas tenang-tenang si istri itu. Jadi lu mau gimana sih kalau kata si Arif? Pokoknya ntar minum setelah istri kita pada tidur. Kalau kata si Joni, maksudnya istri tidur gimana? Kita pura-pura tidur aja lu nemenin. Kalau kata si Joni itu, nah kalau gue ketiduran gimana? Kalau kata si Arif kan, gue nggak bisa nemenin nih. Ya lu tega sama gue. Jadi diancam duluan nih, gue nggak mau kenal lu, males. Dalam omongan kita bertiga tuh, jadi emang kita takutnya dia ngambek gitu kan. Ya udah gue bela-belain dah nggak tidur, ya udah kita ngapain kayak cecetan kayak nggak jelas ya kan. Ya udah dah tuh akhirnya pas udah agak lama udah punya rencana kayak gitu tuh, sebelum istri kita keluar tuh kayak ada bangku, memang ada bangku kayu tuh ada dua kalau nggak salah saya ingat ada dua tuh bangku di arah dapur. Jadi tuh kayak bangku kayu itu kayak diseret di ubin, jadi kayak bunyi srek. Lu pada denger nggak? Nah si Arif denger kebetulan. Si Joni, lu udah pada ngaco ya kan? Denger apaan? Kuping lu udah pada aneh tuh, ketutupan kabut kalau kata si Joni itu. Arif, lu beneran denger, Rif? Beneran gue denger kayak ada bangku di bawah jalan srek gitu. Terseret gitu lah ya. Kalau bisa dibilang tuh kayak diseret, tapi nggak panjang gitu. Sedikit doang tuh. Dari arah dapur, saya dengar tuh jelas banget itu. Emang nggak jauh, jadi posisi saya ini, sininya tuh udah dapur, ketutupan sini satu kamar, yang satu di sini 3. Setelah dari situ, dengar, telah diemin aja ya kan. Nggak lama istri kita pada keluar dah tuh yang 2, sama istrinya Arif. Bang John, kalau kata istrinya Arif, itu udah tidur, udah istirahat, temenin bang. Takutnya nanti pada saat bangun nggak ada abang, dia teriak lagi ya kan. Oh ya udah jangan lupa ntar malam. Udah diancem nih, jangan lupa lu ntar malam. Iya. Dari itu kita tidur masing-masing deh tuh bang. Jadi kita kayak ngelonin istri dulu nih, udah punya niat siasat udah nggak bagus, ya udah mau nggak mau kita turutin. Pas turutin dia tuh tidur sekitar jam 10:30 sampai jam 11-an kalau nggak salah saya ingat ya. Itu udah sekitar jam segitu, hampir tengah malam. Si Joni itu WA saya, ayo tar dulu, perasaan gue nggak enak. Udah sekarang buruan gue depan pintu lu nih, jangan sampai gue ketok-ketok bini lu bangun. Kalau kata si Joni udah mulai niat iseng nih. Udah bentar keluar. Saya WA si Arif, sekarang. Ya udah keluar dah tuh, akhirnya nggak lama Joni keluar duluan, truk baru keluar dah tuh pelan-pelan. Memang bener dia bawa.
bawa minuman buat ngangetin, dibawa joknya dia tuh, motornya dia tuh muat taruh situ. Diambil, minum dah tuh. Minum santai biasa. Habis minum santai tuh ada 1 jaman lah. Santai-santai sambil nyanyi-nyanyi itu. Nggak lama tuh. Dar. Kayak bangku, nggak tahu awalnya tuh ya, nggak tahu bangku, nggak tahu kayak piring plastik, kayak dar gitu kan di dapurnya tuh. Saya bertiga, astagfirullahaladzim, cabut. Mau cabut saya dipegang sama si John ini. Lu cabut, gue marah nih. Wah lu John udah parah lo. Jadi kita sambil minum tuh, cara nggak langsung saya sadar gitu loh. Maksudnya nggak terlalu ke arah situ, kok nggak ke arah halu. Memang masih sadar saya sama Arif. John, lu nggak denger? Iya, gue denger. Udah santai aja, ya kan? Kita bertiga, ya kan? Iya, lu ngomong enak, ya kan? Lu nggak mikirin kita bawa istri. Kalau kita bertiga laki semua sih nggak masalah, John. Udah tenang. Jadi saking keselnya dia itu udah langsung ambil tindakan aja. Nih lu lihat gue nih, ya kan? Jadi dia nggak beraniin diri dia sendiri itu buat ke arah lukisan itu, langsung main buka aja. Pas dibuka sama dia, ya cuma lukisan kayak gini mah di Google juga banyak tuh ngeledeknya dia tuh. Apaan? Ya, saya cuma begini doang, udah Bang, diam. Mas, lukisan kayak gini doang pakai ditutupin gitu. Udah John. Ya elah di Google, gue mau cariin di Google maksudnya, kata dia. John, kalau kata Syarif, inget John, ya kan? Ya enggak, ngapain sih norak banget orang sini tuh. Sampai ngomong, dia bilang, norak banget orang sini lukisan gini tutupin, ya kan? Gue juga sering lihat lukisan kayak gini. Yaudah deh, lanjut minum dah tuh. Habis lanjut minum tuh, kebetulan si Arif tuh pengen masuk kamar. Lu mau kemana, Arif? Masuk kamar dulu gua. Kalau emang mau masuk kamar, ayo semuanya masuk kamar. Kalau saya bilang begitu si Joni, tak dulu, minuman belum habis lu mau masuk ke kamar, ya kan? Perasaan gue dong ya enak, John. Ngertiin gue dong, ya kan? Istri gue di dalam sendirian loh. Bini gue juga di dalam sendirian gitu kan. Ya udah John, cukup John, ya kan? Udah jam 12 lewat juga. Nggak baik John, ya kan? Besok pagi aja baru kita kalau mau kemana deh, terserah dah, ya kan? Matahari udah ada. Kalau sekarang udah malam, udah nggak beres. Tenang aja sih, orang abah rumahnya deket. Jadi dia masih berharap tuh ditolongin gitu loh. Dia mikir ditolongin kan. Pada payah loh, males dah gue kalau kayak gini lagi. Ya namanya orang udah kena minuman Bang, kadang-kadang kan dia egonya tinggi. Egonya tinggi tuh, jadi kita maunya harus nurutin dia aja. Udahlah John, ya udah maafin gue lah, ntar kita lanjut di rumah aja lah. Kalau minum-minum kayak gini terserah lu deh, gue janji deh. Tergantian dah gue yang beliin gitu kan. Nah pas kita bangun semua tuh, mau ke arah kamar masing-masing nih. Tuh bangku kegeser lagi Bang. Bangku yang sama ya? Saya nggak tahu itu, saya emang belum ada yang ngecek. Entah yang tadi jatuh saya nggak ada yang berani ngecek, saya cuekin. Terus yang kegeser pertama saya nggak tahu, yang kedua tuh kayak ada yang jatuh, saya nggak tahu juga. Yang ketiga saya mau masuk ke kamar tuh, srek aja tuh. Rip, John, pada denger nggak lu? Iya denger, cuekin aja. Paling juga dari dapur. Nah nggak lama deh tuh, pas ngomong dapur, lu masih ngerokok? Ngerokok apa lu ngaco? Orang kagak ngerokok. Jadi tuh ke arah dapur tuh si Joni itu awal kayak ngelihat asap. Asap nggak terlalu tinggi sih, kayak asap gitu, kayak embun-embun asap gitu. Itu asap apa embun? Tuh. Pas Arif tegesin, karena Arif yang lebih dekat ke arah dapur. Saya di tengah-tengah sini. Asap itu John, asap apaan ya? Jadi tuh posisi asapnya itu konstan gitu, maksudnya begitu-gitu terus gitu Bang. Jadi kayak kalau kita gambarin itu kayak asap Aladin gitu modelnya. Jadi tuh begitu-gitu aja. Nah, lama-kelamaan kita penasaran gitu, kita fokusin asap apaan ya? Tahu, lu mau nyamperin? Kagak dah. Kalau buat nyamperin kayak gitu enggak penyakit. Tuh nggak lama tuh. Jadi
yang namanya asap gerak tuh lama-lama kayak nimbulnya itu jadi kayak nggak terlalu tinggi, jadi tuh kecil begini aja, jadi masih setengah ya seperempat lah, tapi emang nggak ke bawah gitu, jadi lebih jelasnya itu dari pinggang ke atas itu jelas banget, dari pinggang ke atas tuh jelasnya itu jadi kayak begini-gini deh nih, gerak, kagak ada yang ngomong sedikit pun langsung masuk ke dalam bang. Udah nggak ada yang berani komen-komen lagi, dia mau nggak ada yang ngechat, udah pada asli itu udah parno di situ tuh. Nggak lama tuh emang nggak ada yang bisa tidur, ada yang ngechat, Joni yang ngechat. Itu pocong tadi ya? Apa mata gue salah lihat? Kagak, mata lu nggak salah lihat, itu beneran dia. Kayak pocong tapi kecil bang, nggak tinggi, nggak gede, pokoknya kecil gitu. Jatuhnya kalau saya bilang tuh kayak pohon pisang lah, kayak pohon pisang gitu sedang. Tuh, si Arif ngechat saya juga. Ini gimana? Ya kan? Apa kita cabut aja malam ini? Lu gila kali mau cabut tengah malam begini. Ya habis kita udah diginiin. Udah saya salahin langsung si Joni. Nih, gara-gara si Joni, lu gara-gara lu nih Jon. Saya chat. Oh jadi nyalain gua lu? Tuh masih keadaan dalam, dia masih kena minuman efek itu bang. Kok lu nyalain gua, lalu udah enak, gua kasih gratis ke sini. Jadi, oh yaudah Jon, gua minta maaf. Jadi biar putus gitu bang, jangan sampai dia tambah kesel sama saya. Jadi saya seakan-akan nyudutin dia, padahal memang kesalahan pure dari dia itu. Itu dari awal lukisan itu tuh. Memang kalau bisa dibilang, saya ingat-ingat itu lukisannya ya cantik sih bang. Lukisan wanita, apa bentuk lukisannya apa itu? Ya perempuan sih. Oh orang lah ya gitu. Orang. Ya? Gambar orang, oke. Tapi kayak apa ya, ada mahkota gitu sih, kayak mahkota, pakai mahkota gitu. Terus pakaiannya ya pakaian kerajaan zaman dulu gitu bang. Saya nggak tahu itu siapa ya kan. Yang jelas sih cantik, rambutnya panjang, cantik. Lepas dari situ tuh, saya udah nggak pikirin masalah malam itu, saya tinggalin. Udah agak pagian tuh, tapi saya lihat masih jam 6, saya nggak berani keluar juga tuh bang. Saya chat mereka berdua, belum ada yang respon. Istri udah ngajak keluar aja, ntar dulu jangan keluar dulu, emang ada apaan sih? Udah jangan keluar dulu, ntar dulu, ya kan masih gelap, nggak baik. Saya chat, berapa lama tuh, ada yang respon salah satu, ayo bangun keluar. Ntar dulu masih dingin ya kan. Deh keluar dulu yuk ngopi, berempat, udah pagi udah nggak ada, dia udah pulang juga kan, saya gituin, saya bercandain. Kaget saya di situ bang, dibilang kaget tuh kayak, memang kita nggak ada yang rusuh malam itu. Jadi tuh yang kayak kacang-kacang cemilan, terus yang minuman, itu habis bang diacak-acak. Itu yang namanya auran kacang kulit yang di meja tuh, minum, wah udah kemana tahu bang. Berantakan lah ya. Berantakan. Malam lu keluar lagi nggak? Kagak. Emang sih gue denger kalau kata si Arif tuh, kalau Arif bener kata Arif, emang sih gue denger. Tapi yang namanya kita udah takut, ya gue putusin buat paksain merem kalau kata si Arif. Gue nggak mau ngechat, udah nggak mau megang HP, udah fokus sama istrinya aja, udah bingung. Jangan diapa-apain dulu sampai si Joni tahu, biar dia hilang penasaran itunya dia gitu loh bang. Saya panggil lah tuh Jon, akhirnya keluar istrinya. Belum bangun Joni. Oh belum, bangunin dong ya kan, bangunin dah tuh. Lah itu kenapa kok acak-acakan gitu? Nggak tahu. Nah akhirnya Joni bangun, Joni cuma bilang buset doang tuh. Setan lu ya, gara-gara lu nih. Diem aja. Yaudah ya bersihin bareng-bareng. Udah, mau saya bersihin itu pak. Semua bareng sama istri juga pada bantuin. Istrinya Joni takut. Aku nggak mau nemenin masak. Kalau mau kalian aja berdua, digituin kan.
jangan begitu. Kalau mau kita ada berenam aja deh sekalian deh. Habis selesai bersihin, itu kita berenam bang di dapur bang. Udah kayak main arisan tahu nggak? Ya saking takutnya tuh istrinya, udah kita berenam aja, udah pasrah aja lah apapun yang terjadi. Ternyata bener bang. Di dapur tuh ada gelas satu jatuh sama bangku jatuh. Yang saya malam denger itu, yang satu kayak jatuh jedar, ada yang keseret itu ternyata bangku yang kayu itu jatuh satu, sama kayak gelas plastik yang ukuran segini sedang itu jatuh. Kok jadi kayak gini sih tempatnya? Kalau kata si istrinya Arif, besok-besok nggak mau lagi dah kesini dah. Udah jangan ngomong kayak gitu dulu, ya kan? Udah kita beresin aja, angkat. Jadi angkat itu biasa aja gitu kan, gak usah pakai dibahas di situ dulu. Saya juga udah paham gitu alur permainan di sini. Yang penting kita kurang sopan sih intinya di situ. Nah lepas dari beres-beres masak-masak, makan dah tuh. Nah habis makan, istrinya Joni itu ngomong, kayaknya kita harus pergi pagi ini, ya kan? Selesai makan, perasaan aku tuh udah nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Masuk angin, kata istrinya. Enggak kok, nggak masuk angin. Dengan muka kayak pucat, muka dia udah agak pucat. Kamu masuk angin itu pucat? Enggak kok, nggak apa-apa, ya kan? Makan, selesai makan, udah yang perempuan udah diem aja di sini, biar laki-laki aja yang beres-beresin ke dapur. Dah tuh kita ngalah, nggak ada masalah. Ditenangin sambil duduk-duduk di teras depan tuh, depan rumah. Jadi biar kena kayak matahari gitu bang. Kebetulan memang cerah. Saya baru mau jalan bertiga nih, jalan pada duduk di sini di depan. Si istrinya Joni langsung ke arah dalam tuh, kayak saya nggak tahu, pokoknya yang jelas ke arah dalam. Matanya itu dia bilang, sini. Iya, ntar juga ke situ. Sini. Jadi fokus kosong, tapi dia ngomong sini gitu. Jangan di situ, sini. Saya jadi merinding bang. Kalau itu parah. Kalau saya ingat itu, dia tuh sampai istri saya tuh cuman melongo. Kak, kenapa? Jadi tuh ngomong sininya itu terus, sini jangan di situ. Iya, ntar juga ke situ. Kalau kata Joni, sangkanya si Joni tuh ngomong sama si Joni. Pas sampai di situ, si Joni dicuekin. Masih ngeliat arah situ. Dikagetin sama Joni. Apaan sih? Sampai mukanya di gini-giniin gitu. Kaget. Apa? Enggak, tadi kayak ada anak kecil, ya kan? Anak kecil apaan sih? Orang kagak ada apa-apaan. Enggak, tadi lagi duduk di bawah lukisan, kata gitu. Jadi di bawah lukisan itu kayak ada meja gitu loh bang. Jadi kayak ada pot-pot. Bukan pot sih, kayak kendi-kendi kecil gitu. Kendi-kendi kecil, kayak ada yang tanah liat gitu. Terus kayak ada yang beling-beling putih gitu di situ. Jadi tuh nggak lama dari sadar itu dia cuma ngomong gitu. Ada anak kecil lagi duduk di situ, ngapain ya kan? Kasian ya kan, sendirian. Dia ngomong gitu doang. Wah, udah nggak beres dah. Udah kemasin barang, ngomong sama Abah, kita check out pagi ini juga. Nih kayaknya udah nggak beres nih, ya kan? Udah nggak beres deh. Dicabut. Terus gimana? Udah Jon, lu panggil sono ke rumah Abah. Lu kan yang tahu, tadi dikasih tahu. Iya gue tahu. Ya udah panggil, ya kan? Nih istri lu takutnya ntar malah manjang sampai di rumah, biar dinetralin gitu bang. Takut kebawa sampai di rumah yang udah-udah. Berdasarkan pengalaman saya itu, kadang ada yang sampai rumah juga bang. Nempel tuh, lah ya. Nempel ya. Yang saya khawatirin di situ. Begitu kan kita motoran juga. Tuh takut di jalan kenapa-napa berontak. Begitu posisi kita jauh, masih ke arah jalan raya tuh. Beres-beres dah tuh. Kita, jadi yang istri duluan beres-beres. Jadi ganti-gantian. Si istri masuk kamar 1, kamar 2, kamar 3, saya berdua sama Arif tuh ngobrol. Arif ngomong, Mas. Apaan?
Lu jangan ngomong-ngomong sama Joni. Apaan? Gue sebenarnya males ngebahas kalau kata si Arif. Apaan emang? Tahu nggak? Itu pas lu lagi pergi nggak lama sih, itu Joni ngomong sama gua, Arif, Dimas cemen banget. Ya, yang namanya juga di tempat orang, kalau kata si Arif. Lihat aja ntar, kalau emang tuh istri gua kalau emang istri gua digangguin lagi, abis gua buka tuh lukisan yang pakaian putih, gua acak-acak sekalian. Si Joni ngomong tuh dari awal sebelum minum tuh. Jadi istrinya udah digangguin kayak gitu, jadi Joni tambah semangat, tambah kesel gitu bahasanya. Mungkin karena itu, nggak tahu juga lah. Udah beres, udah. Ntar aja kita omongin di base camp di rumah ya kan. Lepas dari situ tuh nggak lama si Abah tuh datang. Kita nggak sempet makan loh bang, nggak sempet. Si Abah tuh datang. Kok masih pagi? Udah mau pulang aja, nanti aja agak siangan gitu kan. Enggak bah, ada urusan. Tuh kata si Arif. Takut nanti nggak kekejar waktunya. Oh, gimana? Enak nggak? Nyaman nggak? Nyaman kok bah. Ya kan, alhamdulillah seneng. Oh, alhamdulillah dah kalau seneng gitu kan. Nah si Abah emang ngelihat ke arah. Begitu doang langsung responnya si Abah tuh. Udah langsung geleng, pas ngeliat geleng langsung. Ya udah kalau memang mau pulang nggak apa-apa. Langsung begitu arahnya si Abah gitu, dari awal nahan. Kalau mau pulang lah silakan. Kita nggak tahu. Itu Abah mungkin dalam hatinya udah mikir, nggak beres nih. Ya udah, akhirnya kita pamit. Beres-beres tuh nggak sampai di situ doang tuh bang. Masih lanjut lagi tuh bang. Kita pulang. Pertengahan jalan, istrinya si Joni teriak kencang banget. Berhenti, nggak mau pulang. Berhenti, nggak mau pulang. Teriak tuh dia tuh ya? Teriak sekencang-kencangnya bang. Bagus di tengah hutan tuh. Kalau di tengah kota mungkin udah kenapa nih orang ya kan? Mungkin dikata orang gila kali kan. Berhenti, nggak mau pulang. Kayak udah gerak-gerak pengen berontak gitu. Berontak. Ya? Si Joni berhenti. Saya pun berhenti juga di belakang dia tuh. Kebetulan saya di belakang dia tuh. Nah, istri saya langsung turun megangin. Kakak kenapa kak? Pokoknya nggak mau pulang, di sini aja ya kan. Masih enak, udah minta pulang ya kan. Ya emang udah pulang kak, ya kan mau ngapain lagi? Enggak ya kan. Di sini aja dulu. Wah udah nggak beres nih ya kan. John, gimana ya kan? Bingung gua. Lu sih, tuh udah di tengah jalan tuh udah bingung bang. Udah, aduh. Pokoknya antara dia mau nangis tapi pengen di sini gitu, kayak nggak mau pulang, kayak anak kecil ngerengek gitu. Pokoknya nggak mau pulang aja. Maunya di sini aja. Lepas dia nggak mau di sini, terus nggak lama tuh ada kayak petani itu ibu-ibu 2 orang lewat. Kayak petani nggak tahu pakai caping itu. Jalan. Adek, kenapa? Iya ini ibu, nggak tahu istri teman saya tiba-tiba nggak mau pulang. Emang habis dari mana? Itu bu nggak jauh dari villa di itu bu. Oh, iya. Kan ada siapa Abah siapa saya lupa deh tuh nama itu Abah siapa gitu. Kenapa nggak panggil Abah aja? Enggak bu, takut ya kan. Emang bikin apa? Bikin ulah apa? Sampai takut begini sama Abah? Enggak apa-apa. Abah baik kok orangnya ya kan. Enggak apa-apa nanti di sini aja ibu temenin ya kan. 1 orang manggil Abah. Kalau kata si ibu. Nah akhirnya si Joni lah, karena si Joni yang bertanggung jawab karena istrinya juga. Dia ngecek di villa. Ternyata masih ada Abah di situ. Kalau kata si Joni itu nyampe bagus, Abah masih ada di villa, ya kan. Coba kalau udah di rumah, rada jauhan lagi manggilnya kalau kata si Joni. Lagi ngapain nih Jon di villa Jon?
itu nutupin kain, lupa gue malam nutupin lagi ya kan, gak enak gue sama apa. Abang mukanya kayak ketus ngeliat gue gitu kan. Udah John, gak apa-apa John. Abah ngeliat, oh, dah. Jadi kayak pakai bahasa Sunda gitu, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas tuh kayaknya arahnya ini dia pengen pulang. Kayak kamu di sini aja gitu bahasanya tuh. Tetap kekeh nggak mau, kayak anak kecil ngerengek. Dibilangin sama Abah akhirnya. Alhamdulillah tuh. Cuman bisa tidur lemes. Kita disuruh main, udah istirahat di rumah Abah aja kalau emang nggak mau dipilih. Enggak Bah, saya di sini aja di pinggir jalan itu. Akhirnya tiduran ditemenin sama Abah juga tuh akhirnya. Akhirnya si Joni minta maaf di situ sama si Abah. Abah, saya minta maaf banget Bah. Kan kamu udah saya bilangin, jangan dibuka. Iya Bah, saya kesel. Kesel kenapa kamu? Memang itu punya salah apa lukisannya sampai kamu kesel begitu? Saya nggak kesel Bah sama dia, tapi dari awal tuh istri saya tuh yang dikerjain terus Bah. Nggak apa-apa, baik kok. Kalau kata si Abah tuh, memang ada setiap rumah. Jangankan di sini, di rumah kamu pun pasti ada. Tuh Abah ngasih tahu gitu ke si Joni. Iya Bah. Lain kali di tempat manapun kamu kalau memang misalkan udah dilarang, jangan dilakuin gitu loh, jangan dilawan gitu. Udah, yang namanya udah dilarang, udah ikutin aturannya aja. Ya Bah, saya minta maaf. Tuh, ngobrol si Joni udah nunduk, udah minta maaf, udah pasrah deh gitu, mau diomelin, mau dibanting, mau ditonjok pun juga Joni bahasanya udah pasrah lah, udah minta maaf banget. Yang penting supaya istrinya itu sembuh gitu, dalam arti kata supaya kita bisa pulang dah tuh. Ada satu zaman tuh udah agak sadar, istrinya tuh bangun. Ngapain? Lah, ngapain? Lah pulang, saya bilang gitu kan. Pulang. Iya pulang. Si Abang ngomong, udah pulang ayo. Ya kan. Ayo, pulang silakan, nggak apa-apa, hati-hati di jalan. Oh, iya Bah. Mau pulang? Iya pulang. Mau ngapain? Oh yaudah yuk pulang. Jadi kayak orang linglung masih. Saya bilang ke Abah, Bah ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kan. Nggak apa-apa. Masih sehat. Nggak ada masalah apa-apa. Itu baru berapa meter motor jalan tuh. Stangnya Joni begini. Saya kan di belakangnya nih. Persis jalan nono agak jauh tuh. Berhenti. Kenapa John? Oh ban gue bocor. Ban depannya tuh bocor. Ya mana John? Masa lu mau tuntun, gue gak mau nemenin ah. Motor gede. Nuntun motor metik gede bang. Berat. Udah taikin aja deh John. Yaudah kalau gue naikin tapi istri gue nitip ya. Nggak mungkin naik sama saya bang. Badan saya kan gede nih. Sama istri saya juga kan. Saya titip ke Arif. Nah jadi istrinya itu di bertiga nih, bonceng sama Arif bertiga. Nah istrinya itu ditaruh di tengah supaya dipegangin sama istrinya Arif tuh, istri si Joni dipegangin. Jalan tuh emang agak lumayan jauh bang dari pinggiran kota. Pas kita mau masuk akses ke arah situ lumayan agak jauh tuh. Karena udah jauh nyampe ke jalanan, dapatlah tuh tukang tambal ban. Sampai di tambal ban tuh, wah ini udah rusak bannya. Emang dipaksain kan kalau kata si tambal ban tuh. Pas, jadi gimana bang? Paling pakai ban dalam. Ya udah nggak penting, saya bisa sampai rumah. Diakalin aja dulu. Oh ya udah diakalin lama. Si Arif ngomong, lapar gue nih, ya kan. Nah, kebetulan tuh agak nggak terlalu jauh lah, lumayan gitu ada warung. Warung lu ya, ngerokok ngopi situ makan kayak lapar ngapain kayak gorengan, yaudah yuk. Akhirnya kita jalan semua di situ. Saya bilang bang nitip dulu ya ini motor, saya mau ke warung dulu mau istirahat aja deh silakan. Nyampe di warung tuh
asik lagi nongkrong-nongkrong makan, ngemil gitu. Jadi tuh pintu sini masuk, jadi nih jendela, tapi itu kayak jaring-jaring besi. Ke arah sana udah kelihatan gitu maksudnya. Jadi di pinggiran jalanan itu, ini warung, kelihatan pinggiran tebing-tebing pinggiran jalanan tuh tepinya lagi asik-asik makan. Istrinya si Joni lagi. Adek jangan di situ. Ngapain sini? Ke arah yang jaring-jaring itu pinggir. Sini ngapain di situ? Nanti ketabrak mobil sini. Orang udah di jalan raya tuh bang. Jadi nggak digubris sama ya namanya kita nggak tahu lah yang dilihat sama Dede yang diobrolin itu nggak tahu, saya bingung ya kan apa sih ini ya kan, masa dia lagi sih ya kan, kata abah udah aman gitu, kok kata abah kok masih lagi gitu kan, udah jadi dilihat sama ibu warung itu, ibu-ibu ada 2 orang tuh yang jaga warung kayak ngeliat tuh, udah adek kenapa, saya nggak tahu bu. Ibu bisa nolong nggak atau manggil orang pintar ya kan, dari tadi bu begini aja. Tadi di jalanan juga begini. Emang kalian habis dari mana? Dari gunung atau dari Curug? Dari villa bu, habis nginep. Villa mana? Ya, di dalam bu, nggak jauh. Pokoknya saya nggak tahu deh bu nama villanya itu apa. Oh, ya udah nggak apa-apa, duduk aja di situ. Nggak apa-apa kok. Tapi dia kayak masih sini, jadi nggak lama diem. Tadi lihat lagi sama di sini, masih manggil terus gitu. Si Joni udah panik, udah diapain aja nggak dicuekin, pokoknya dia fokus ke arah situ. Si ibu itu ngasih air putih, gelas kecil segini, anget. Ini suaminya yang mana? Saya bu. Ini kasih minum. Kalau kata si ibu, bismillah. Bisminumin. Pokoknya paksa aja minum. Terus dia minum. Diambil sedikit. Bisminum. Kesini di mukanya gitu. Jadi air itu, bismillah. 3 kali di mukanya gitu. Dari situ muka saya nggak ngerti dah tuh. Habis diminumin. Nggak lama. Diem kayak tidur gitu, kayak lemas. Nah kebetulan yang saya bilang tadi kayak ada jendela yang tembus jaring itu, di situ kebetulan kayak ada balik kecil gitu. Nah ditidurin dah tuh istrinya si Joni di situ. Habis tidurin tuh sampai saya ngambil motor gitu. Jadi fokus, ini udah kelamaan motor, kasihan gitu kan bang. Langsung saya parkirin bu, mau ngambil motor dulu. Ngambil motor. Itu lama di situ bang, sadarnya. Si Joni panik. Wah gila, ini ngapa istri gua nih? Sampai lebu ini, nggak apa-apa kan bu? Yang nama istrinya gitu kan. Enggak mas, nggak apa-apa kok, aman kok. Enggak bu, udah kelamaan ini. Tadi juga di jalan begitu. Jadi dia kesal sendiri. Lu si Joni kan. Ayo deh sekarang kalau mau ribut deh. Kita udah jauh dari villa nih ya kan. Lu mau ngajak gua ribut. Jadi udah si Joni satu bingung istrinya, kedua suasana si Arif bikin kesel juga kan, memang karena ulahnya si Joni juga nih awal nih, gara-gara dia berani gitu kan ngebuka-buka tuh lukisan, kayaknya awalnya emang di lukisan itu situ ini parah itu. Nah dari situ nggak lama istrinya sadar, bangun. Yang anehnya tuh bang di situ, bangunnya dia itu dia nggak tahu dia di mana. Kayak linglung gitu ya? Linglung. Bangun, asik aja gitu. Nah ini di mana? Gimana sih, jadi pikiran kosong. Kita udah mau pulang nih. Kak, kita udah mau pulang. Ya kan? Kita lagi di warung makan. Ih orang masih di rumah tadi di villa, lagi tiduran di kamar. Lah, kok udah di sini? Dipanggil kan, Jon, urusin lah. Tahu ah, kepala gue juga pusing. Kalau kata si Joni gitu, malas ngurusin istri, nyari sih. Jadi para perempuan aja nih yang ngomong kan. Tahu lah, kalau gue pusing ya kan, yang ngerokok aja tuh si Joni. Yang apa? Kok kita udah di sini aja?
Iya, udah di sini udah. Maunya gimana, ya kan? Mau balik lagi ke villa. Jadi si Joni kesel lagi, Bang. Mau balik lagi ke villa. Enggak, perasaan aku tuh lagi di villa tadi gitu kan. Kok di sini gitu kan? Barang-barang kita gimana semuanya? Tuh ada di motor semua tuh, lihat tuh. Jadi si Joni masih nyimpan keselnya, Bang, sampai di warung itu dia masih kesel gitu. Nggak ngerti dari situ. Ya udah selesai, udah drama anehnya dia itu selesai. Mau nggak mau ya pulang. Lepas dari situ udahlah, kita udah simpen cerita itu aja udah tuh, Bang. Udah jadi kenangan pahit, udah nggak mau lagi dah, Bang. Kalau yang namanya kita di villa itu sembrono kayak gitu sambil minum-minum, udah nggak mau lagi dah. Ya paling enggak kita bisa ngormatin aja sih, Bang. Benar-benar. Mungkin kalau emang ada larangan dari yang punya villa ya, mending kita turutin aja kali. Iya, udah kalau dibilang-bilang mah nyawa sih, Bang, taruhnya. Saya takut ke arah situ gitu. Mana belum punya momongan juga kan. Takut. Ngeri. Oh. Tapi udah sampai situ, sampai rumah udah aman emang ya? Alhamdulillah kalau udah sampai rumah tuh udah nggak ada lagi sih. Saya juga udah tanya dan sampai sekarang pun nggak ada. Alhamdulillah nggak ada masalah. Oke. Nah, tadi kan yang di villa Abang ini di bawah itu 4 kamar ya, Bang ya? Nah, tadi kan lantai 2 ya, Bang ya? Lantai 2. Di atas itu ada kamar nggak sih, Bang? Ada. Nah, di lantai atas itu ada berapa kamar, Bang? Saya nggak tahu. Oh, belum naik? Belum. Nggak berani. Nggak ada yang berani naik? Nggak ada yang berani. Oke. Berarti emang dari awal datang sampai pulang nggak ada yang ke atas ya, Bang ya? Ya mungkin kalau Abang pribadi ya. Kalau memang posisinya di saya pun juga Abang nggak bakal berani deh. Oke. Saya bisa jamin kenapa? Karena saya ngeliat view-nya itu dari awal masuk itu emang udah nggak layak buat kita tinggal di situ, maksudnya untuk nginap di situ. Karena mungkin bangunan-bangunan lama kali kelihatannya. Iya. Oke. Tembok putih itu biasa. Oke. Saya nggak nanya juga sama si Joni itu masalah. Memang ada kamar mungkin pasti ada, nggak mungkin nggak ada kan. Tapi saya nggak ada yang berani mutusin. Tapi nggak ada yang berani ke atas ya, Bang? Nggak. Di bawah aja udah begini, saya nggak berani dah, Bang, ke atas. Nah, tadi kan yang si Abah itu ngelarang ya untuk ngelihat lukisan yang tadi di bawah tangga ya, Bang ya. Dia ngasih keterangan nggak sih kenapa nggak boleh dilihat atau kenapa nggak boleh dibuka gitu? Enggak. Jadi si Joni itu memang pas kita lagi makan tuh, posisi makan siang tuh, cuma ingat, oh iya tadi si Abah tuh ngomong, pokoknya jangan dibuka kainnya itu, jangan dipegang-pegang lah, pokoknya anggap aja itu nggak ada. Udah pesennya itu doang si Abah. Pokoknya larangannya itu aja ya lukisan. Larangannya itu aja, cuman jangan dibuka, jangan didekat, pokoknya jangan dipegang, anggap itu nggak ada. Itu kalau kata Abah. Berarti sampai pulang pun nggak ada info apa-apa ya dari larangan itu tersebut? Nggak ada. Oke. Dan yang tadi nih yang wujud asap ya, Bang ya? Itu berarti dia kayak awalnya asap, mungkin mau nampakin tapi masih separoh ya. Itu berupa pocong tadi, Bang ya, kalau nggak salah. Nah itu si Abang pernah Abang cerita nggak sih ke si Abah kalau kalian itu pada ngeliat sosok itu? Enggak, semuanya diem. Semuanya diem karena memang kita ngerasa udah punya salah. Mungkin si Abah lebih tahu dari kita. Gitu. Tapi sebab Abah udah ngomong, enggak kok, nggak jahat. Memang dia ada. Tadi kan Abah udah bilang juga, di rumah kalian pun pasti ada. Dia juga ada di situ, dia nggak iseng, nggak apa-apa, mereka baik. Itu doang sih yang jadi Abah ingetin ke yang tadi barusan Abang tanya itu, ya memang seperti itu. Oke. Nah, ini berarti kan yang tadi juga ada sosok wanita lah yang lihat ya, si istrinya si siapa? Si Joni ya. Iya, istri Joni. Dia ngeliat full kan? Full. Maksudnya ngeliat sosoknya. Jelas. Nah, itu sama nggak sih, Bang, wujudnya itu kalau menurut ini ya pengakuan si istrinya Joni, sama nggak wujudnya sama yang di lukisan itu, Bang? Kalau itu saya nggak nanya. Oke, dia nggak ngasih keterangan gitu ya? Enggak. Pokoknya kalau ilustrasi saya itu, ya memang putih, rambut gondrongnya ya kayak kuntilanak. Itu paling sih, Bang, kalau
pribadi saya nih, maksudnya untuk buat nerka hasil yang dilihat sama dia itu, sebab memang dia udah ketakutan. Jadi habis ngelihat kaget, udah tutup begini. Jadi kalau kata istri saya begitu, pokoknya udah begini aja. Habis tutup, nggak mau ngelihat, nggak mau ngebuka, udah fokus di situ. Tapi istri abang juga lihat kan ya, tapi dia rambut doang bukan? Iya, istri saya cuma rambut aja. Yang awal baru datang kalau nggak salah. Hanya rambut aja di situ. Nah kalau yang si istrinya Arif malah nggak sama sekali. Oh yang nggak diganggu malah Arif nggak sama berdua sekali, tuh nggak sama sekali. Oke. Makanya saya bilang kadang ngiri juga gitu. Arif cuma taunya ya cuma denger gitu doang. Tapi kalau untuk ke arah ngelihat nggak sama sekali. Jadi dia nggak ditampakin apa-apa mungkin. Enggak. Beruntung tuh, termasuk beruntung tuh dia tuh anak berdua tuh. Nah untuk yang wujud ini nih yang anak kecil ya bang ya, yang abang pertama ngeliat di kolam, yang di empang, ya. Itu sama berarti wujudnya. Maksudnya pakaiannya sama, posturnya sama. Kalau yang di pertama saya lihat kan di kolam tuh, di kolam renang, sama yang di dalam tuh sama. Sama. Nah terus berapa minggu kemudian kan saya cerita tuh sama istri. Emang ngeliat kayak anak kecil apaan yang kaget sampai nyebut astagfirullah gitu kan, yang pas lagi di parkiran saya bilang. Iya anak kecilnya seumuran berapa? Ya pokoknya ya anak SD lah kata gitu kan. Ngapain sih dia itu? Emang bener ada? Ada ya Pak. Terus kayak gimana mukanya? Jadi saya penasaran, saya berapa hari kemudian, ada seminggu lah saya tanya sama istri kan, biar saya hilang penasaran juga tuh, mastiin sama enggak gitu kan. Ya pokoknya dia kayak agak pucat gitu sih. Jadi istri saya tuh berani ngomong banyak tuh pas udah di rumah, udah bebas dong ya kan, banyak yang nolongin. Jadi duduk kakinya kayak goyang-goyang gini di meja ini nih, duduk kakinya goyang-goyang gini aja gitu. Jadi tuh dia pakai celana pendek, kayak kelihatan pendek gitu, ada kakinya jelas gitu. Orang kata dia jelas banget anak kecil, makanya dia sampai kaget gitu. Jelas banget dilihat. Oh kayak pucet gini aja kalau kata istri saya, sampai dipraktekin gitu kan. Ya udah berarti sama. Emang kamu ngeliat juga? Udah 2 kali malah ya kan, di kolam renang sama di empang kecil tuh. Kenapa nggak ngomong? Ya malah rame ntar, jadi suasananya malah tambah ricuh gitu. Malah tambah tegang. Tambah tegang, iya makanya saya umpet-umpetan tuh di situ, nggak mau ngasih tahu istri juga. Gitu. Nah tapi berarti sampai pulang pun abang nggak ada yang nanya-nanya ke abah nih tentang apa yang dilihat sama kalian gitu ya? Nggak berani nanya, memang takut juga, udah punya kesalahan dan kita maklumin juga sih. Satu dari kesalahan kita, ya kedua memang udah pasti ada orang yang gaib, pasti di rumah itu udah pasti ada. Tapi untuk histori rumah ini ada yang tahu nggak dulunya bekas apa atau apa? Kalau itu kita nggak ada tetangga, maksudnya nggak ada kiri kanan, dan kita juga ibu-ibu itu taunya dari rumah yang itu, yang saya ketemu pas dia teriak minta berhenti gitu kan, mau di sini aja gitu kan, nggak mau pulang, cuma villa itu ya kan, si Abah siapa saya lupa tuh namanya. Iya Bu, dari situ. Jadi emang kita udah panik, nggak sempet cerita-cerita nanya gitu, maksudnya ini dulunya punya siapa, enggak, kita nggak kepo karena kita fokus ke arah istrinya si Joni gitu. Karena emang udah nggak jelas lah ya diganggu ini. Karena memang suasananya udah berantakan gitu, udah nggak mikir ke arah dulunya punya siapa. Tapi kalau memang dilihat-lihat jelas sih emang bangunnya tua banget, kelihatan tua, dan kelihatan dari jendela-jendelanya aja sih. Udah lama lah ya gitu ya, bangunan lama. Ya. Tapi kalau untuk ukuran bis masuk sih, jalanan aksesnya? Akses masuk bis 3/4 ya, itu bisa masuk sampai ke parkiran itu. Karena temboknya itu, pagarnya lumayan luas, sama temboknya itu tembok-tembok batu-batu, batu-batu sih ya. Batu-batu kali gitu ya. Tapi udah pada belumut gitu, hijau gitu. Berarti emang sebenarnya aksesnya gede ya. Atas gede, tapi gelap Bang. Iya kanan kiri karena emang mungkin sepi ya. Renggang-renggang rumah sama satu dan lainnya gitu. Iya, memang jauh. Enggak, kalau kita malam kita lihat ini view ke arah atas itu memang gelap. Emang nggak ada penerangan sama sekali berarti dong. Memang kalau
ada yang berani naik mungkin dinyalain karena kan kita kan nggak tahu. Ya sangkanya Abah nanti pasti ada yang naik turun kali kan. Ya nggak mungkin kalau nggak dinyalain, emang kita takut nggak ada yang ke atas ya gelap. Jadi keadaan dari tangga itu ke atas kita memang udah ngeliat gelap. Gitu. Nggak ada lampu, nggak ada penerangan sama sekali di atas tuh. Oke. Nah si Abah ini dia yang punya villa atau emang dia cuma jaga doang sih bang? Jaga. Dan abang teman abang tahu villa itu dari mana sih dia? Jadi tuh villa itu katanya dia dari temennya, dari rekomendasi dari temennya. Tuh, gue pernah nginep di sini, enak tempatnya, nggak terlalu mahal, murah, gede tempatnya, ada kolam berenang, tuh jadi pokoknya luas deh. Lu pasti seneng sama keluarga besar lu, jadi gitu kalau kata si yang saya dengar dari si Joni cerita. Udah pokoknya lu terima beres aja, villa urusan gua. Nah pas saya iseng-iseng udah berapa bulan gitu, yang abang tadi tanyain itu, si Arif lagi ngobrol, nongkrong, Jon lu ceritanya lu dapat itu villa dari mana sih? Dari YouTube apa dari mana? Kalau sekarang kan udah zaman-zaman canggih lah ya kan maksudnya. Waktu itu lu dapat dari mana? Jadi dapat dari temen katanya rekomendasi. Bagus buat keluarga besar. Lu udah tau keluarga besar, orang kita cuma 3 pasang doang ya kan. Ngaco ya kan. Jadi emang diperuntukkan buat keluarga besar karena kamarnya banyak, luas juga tuh fungsinya. Nah, si temannya ini kan yang ngasih tahu ya info villa tersebut ya, Bang. Dia pernah cerita juga nggak sih kalau dulu dia di situ ada gangguan kah atau ada semacam apa gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin kalau itu Joni juga nggak bakal mau. Oh, karena udah tahu dari awal mungkin. Iya, kalau tahu dari awal, di villa ini keren deh, pokoknya deh lu pasti ngajak serem-serem deh. Ya nggak bakal ada yang mau bang, orang siapapun pasti nggak ada yang mau deh. Pokoknya disuruh ke situ aja, karena emang nggak terlalu mahal juga dan enak tempatnya gitu. Jauh dari tetangga kiri kanan, pokoknya emang sunyi banget, enak deh. Pokoknya nyaman, kalau dibilang nyaman sih. Dan itu masih ada nyimpen kontaknya nggak tuh nomor sono? Kontaknya ada paling sama si Joni tuh. Boleh ntar lah minta. boleh nikmatin. Boleh. Pengen mampir juga lah saya. Silakan. Oke, sekian cerita dari Bang Dimas untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Bang Dimas. Iya, sama-sama Bang. Udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan gue mau ngingetin lagi bagi kalian yang pengen bercerita atau punya pengalaman horor pribadinya, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini jika kalian minat bercerita di Kisah Tengah Malam. Jadi segitu dulu, gue Viko pamit undur diri dan Bang Dimas juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.